Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dalam GKK Menyapa Senin 21 April 2025. Mari kita berdoa mengawalinya. Kami datang padamu ya Tuhan, tolonglah kami di dalam membaca merenungkan firman Tuhan. Kami boleh dilawat oleh Tuhan, diberikan kemampuan mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, perikop kita pada hari ini dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 23. Saya membacakan beberapa ayat saja dari ayat 10 dan 11 dan selanjutnya. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ayat 23b, ia yaitu Goliat mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Saya memberikan tema pertolongan Tuhan tepat waktu. Jadi perikop ini mengisahkan perang saudara-saudara antara orang Filistin dan orang Israel. Dicatat bahwa orang Filistin punya kubu di Soko di tanah Yehuda. Sementara orang Israel juga punya kubu di lembah Tarbantin. Nah, orang Filistin itu mengandalkan seorang pendekar perangnya, yaitu Goliat, tinggi besar dan kuat, lengkap dengan senjata perangnya. Tapi ia dibantu seorang pembawa perisai untuk alat penangkis ya, yang berjalan di depannya. Goliat ini saudara-saudara menantang orang Israel berperang satu lawan satu. Satu lawan satu. Tapi dia sendiri bawa seorang pembantu ya untuk membawa perisainya. Kurang fair sebetulnya di sini. Dan Goliat berkata, "Kalau kamu orang Israel bisa mengalahkan saya, maka kami orang Filistin menjadi hambamu dan takluk. Tapi sebaliknya, kalau saya bisa mengalahkan kamu satu lawan satu ya, maka kamu orang Israel menjadi hamba dan takluk kepada kami." Tadi yang menarik di dalam ayat 11 kita membaca Saul waktu itu raja Israel dan tentara-tentaranya ketika mendengar tantangan ini apa? Dia punya respons. Alkitab mencatat cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya sudah, begitu keadaannya, nggak ada yang bisa lawan. Tetapi bersyukur sesuai tema pertolongan Tuhan tepat waktu. Kita membaca tadi bahwa Isai ayah Daud mempunyai 8 anak laki-laki. Anak pertama, kedua, ketiga sudah berperang mengikuti Raja Saul. Tapi juga takut juga sama Goliat. Dan Daud anak ke-8. Jadi situasi dan kondisi yang sangat mencekam ini saudara-saudara berlangsung selama 40 hari. Padahal Goliat dan tentaranya cuma nongol ya, nantangin Israel cuma pada pagi hari dan petang hari. Ngomongnya sama, siapa yang bisa ngalahkan saya, maka kami akan menjadi hamba dan takluk, dan sebaliknya. Nah saudara, tapi pada ayat 23 tadi kita membaca di bagian B, Goliat kan mengucapkan kata-kata yang sama ya pada ayat 8 dan 10. Cuma bedanya pada saat itu Daud datang di sana. Sebenarnya siapa sih Daud? Bukankah Daud cuma hanya sebagai seorang gembala domba ya? Hanya sebagai gembala domba. Tetapi pada ayat 15 kalau saudara baca di rumah dikatakan, Daud selalu pulang daripada Saul untuk apa? Untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Mengapa dicatat seperti itu? Karena kalau saudara baca di rumah ya, pada pasal 16, ayat yang pertama dicatat, Daud tuh sebetulnya telah dipilih menjadi raja menggantikan Saul. Dan pada pasal 16 ayat 13, Daud sudah diurapi Samuel dan sejak hari itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Dan Daud pandai main kecapi, dia pahlawan yang gagah perkasa. Itu pada ayat 18 dari pasal 16.
Dan Saul sangat mengasihi Daud, dan Daud menjadi pelayan Saul. Kalau begitu, pelajaran apa saudara yang dapat kita petik dari sini? Jadi dalam menjalani dan menghadapi hidup, pastinya ada banyak tantangan saudara-saudara dan masalah. Bagaimana kita meresponi masalah tersebut? Apakah seperti orang Israel, cemas dan takut? Sebetulnya menjadi cemas dan takut sah-sah saja, karena memang kita manusia dilengkapi dengan emosi, perasaan, dan juga pengetahuan. Tetapi saudara-saudara, janganlah kita dikuasai rasa cemas dan takut seperti orang Israel dan Raja Israel. Kita tahu bahwa pengetahuan pun tidak bisa membantu kita mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Apakah masalah yang berat maupun ringan? Masalah keluarga kah? Komunikasi kurang lancar? Masalah kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Konflik rumah tangga yang berlarut-larut. Saudara, percayakanlah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menolong dan memberikan solusi yang tepat waktu, sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu, pertolongan-Mu tepat waktu sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Engkau memberikan seorang penolong Daud. Sebetulnya kami ini Tuhan, jemaat-Mu adalah bagaikan Daud yang Kau sudah urapi, Kau sudah panggil, Kau sudah pilih menjadi pelayan-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami tegar menghadapi masalah apapun. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang selalu tepat waktu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.